warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi memang ini bagus sekali ya untuk pembelajaran pada Muslok saat ini. Tapi ini mau nggak mau memang harus dibahas. Jadi sesuai dengan ADART, karena saya juga mimpin sidang nggak ingin ada hasil yang menimbulkan kerancuan, karena ini membawa nama orari daerah dan bahkan pimpinan sidang. Jadi kita harus beracuan tetap pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi saya ingat dulu saya pernah bahas, pernah berdiskusi pasal 25. Silakan dibuka yang bawa ADART. Nah, pasal 25 adalah sumber keuangan. Sumber keuangan ini, pasal 25 sumber keuangan, saya bacakan aja ya. Pasal 25 sumber keuangan. Keuangan orari diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. A. Iuran anggota. Iuran anggota ini tadi di ART juga sudah dibahas pada pasal 21 kalau nggak salah, saya agak lupa ingat. Dan sudah, jadi iuran anggota ditentukan, saya ingat anunya aja sepintas. Iuran anggota ditentukan oleh hasil Munas atau Munasus. Bukan, Munas atau Munasus itu yang menentukan iuran anggota. Berarti untuk iuran anggota A sudah tidak bisa dipakai ya. Nah, yang kedua, sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat. Jadi kalaupun itu ada sumbangan dan bantuan yang terjadi di orari lokal Malang Raya, itu dia mau bayar nggak bayar akhirnya nggak mengikat. Karena di sini hak untuk membayar itu sekarang bukan ditentukan oleh lokal tapi pribadi. Akhirnya orang-orang kalau bayarnya 800 kemahalan, dia bayar sendiri. Nah ini tolong dipertimbangkan, jadi kami mengarahkan aja ya, tidak protes. Itu yang B, sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat. C, usaha-usaha lain yang sah. Usaha-usaha lain itu yang sah. Jadi usaha lain itu meminta sumbangan. Nah, kalau dalam suatu pertemuan ini menetapkan jadi suatu yang wajib dilaksanakan oleh ketua. Nah, kalau pengalaman, anggap aja pengalaman dari ketua lokal yang dulu yang sekarang jadi ketua Orda, karena ada juga seperti itu akhirnya menetapkan berdasarkan hasil muslok. Nah, dan itu pun tidak ini masukan aja ya. Jadi buat pertimbangan. Dan itu juga tidak hak wajib dia bayar, sebenarnya kalau nggak salah 910 ini. Jadi buat bandingan. Kalau di Malang, tapi realitanya ada yang bayar cuma 800 dan tidak dipaksa. Nah, itu yang D. Wah, ini yang dipakai dasar waktu itu sama Pak Ketua Lokal Malang Raya. Penerimaan lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan oleh pengurus organisasi. Nah, keputusan pengurus organisasi ditambahi berdasarkan hasil muslok. Karena kan ini belum terbentuk pengurus organisasinya, tapi dibentuk muslok. Nah, akhirnya pada prakteknya, karena orang membayar sendiri, jadi suatu ketika yang di sini ini rukun, suatu ketika waktunya perpanjangan bayar 800 keberatan, dia bayar sendiri cuma 660. Nah, terus terjadilah pertengkaran. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, ini buat masukan aja. Jadi kira-kira bagaimana untuk pertimbangan, apakah tetap atau tidak? Nah, ini tadi saya bacakan pertimbangan yang di sini berdasarkan ADART. Jadi ini nggak salah, sidang ini nggak salah, ini tidak salah, tapi harus kesepakatan, namanya musyawarah. Mungkin ada tanggapan atau setuju dengan 820, atau setuju tapi tidak mengikat atau tidak memaksa. Bagaimana kira-kira? Silakan, tapi silakan aja, ini saya tidak ngarahkan ya. Silakan, ada pendapat. Setuju atau bagaimana? Bukan, itu nanti saya jadinya. Jadi setuju atau tidak setuju? Yang tidak setuju siapa? Tidak setuju. Silakan alasannya. Atau mintanya bagaimana? Jadi kalau tidak setuju, solusinya bagaimana? Jangan tidak setuju aja. Misalkan tetap sesuai dengan ini, sesuai dengan ketentuan. Silakan sebutkan nama dan call sign karena dicatat.
Sebutkan nama dan call sign. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yengki Charlie 5 Uniform Mike. Saya berpendapat tidak setuju karena sumber-sumber dana bisa didapatkan dari sumber lain, misalnya dari bantuan pemerintah, dari mengajukan proposal-proposal lain. Toh akhirnya kita juga dapat pembagian dari proporsional untuk tingkat lokal Kota Batu ada berapa persen, untuk daerah ada berapa persen, untuk pusat ada berapa persen, kan itu ada untuk sumber dana. Itu aja. Jadi kalau bisa ditetapkan sesuai dengan ADART dan hasil Munas. Terima kasih. Nah, jadi ini ada usul sesuai dengan hasil Munas. Kalau sesuai dengan hasil Munasus 2019, untuk anggota baru 50 dan 570, itu total 620. Untuk perpanjangan 150 dan 510, total 660. Biar ini agak cepat ya. Kira-kira bagaimana? Sesuai dengan hasil Munasus 2019 atau dengan yang tadi? Ya silakan Pak Jayana. Ya. Kalau memang perlu diambil kesepakatan bersama, monggo kita terbuka saja. Ya. Yang 7 biro, sehingga 7 biro. Terima kasih. Ya, bagaimana? Oke, saya polling. Yang setuju dengan yang pertama, yang setuju dengan pengajuan dari Komisi A, ini harus semua ambil suara, jangan ada yang absen. Angkat tangan yang setuju dengan Komisi A. Tolong dihitung, Pak. Komisi B, tolong dihitung. Berapa? Tolong dihitung. Yang angkat tangan terus sampai disuruh turun. Berapa? Berapa? Yang setuju dengan Komisi B. Berapa? 820. 820 dan untuk perpanjangan ya 820. Perpanjangan dulu. 820 untuk perpanjangan. Angkat tangan dulu biar dihitung. Perpanjangan. Berapa? Yang setuju 29, yang tidak setuju angkat tangan. Harus angkat tangan yang tidak setuju, jangan abstain. Kale golput. Yang tidak setuju. Lah ini jadi setuju ya. Nah kalau setuju karena nanti apapun hasilnya ini jangan salah-salahan. Kasihan nanti ketua terpilihnya. Nah yang sekarang itu yang untuk perpanjangan. Sekarang yang untuk baru, anggota baru. Anggota baru ini seperti disarankan Pak Ketua Orda tadi benar sekali. Sebaiknya sesuai dengan hasil Munasus. Masalah nanti ternyata ada tambahan-tambahan. Nah itu nanti biar urusan nanti. Bagaimana kira-kira kalau begitu? Karena biar tidak menimbulkan kerancuan. Kira-kira bagaimana? Ya, untuk ini tadi dikurangi hanya iuran untuk UNAR anggota baru, pokoknya 570, SDPPI-nya 50. Jadi totalnya 620. Untuk cetak, administrasi dan lain-lainnya belum masuk. Untuk sebentar. Untuk UNAR anggota baru iuran pokok 570, SDPPI-nya 50, administrasi banknya itu belum. Terus nanti kalau sudah jadi UNAR, uang cetaknya juga belum. Terus untuk pembinaan, untuk fotokopi ataupun apa, itu juga belum masuk. Bagaimana untuk menyiasatinya? Nah,
Ya. Nah nanti kalau terus daftar unarnya, ya siapa yang mau daftarin uang ke depannya itu untuk Ya, unar? jadi tolong ditetapkan Ya. dulu berapa gitu aja dulu. Nanti Ya, saya ditetapkan tawarkan. berapa? Monggo. Itemnya iuran pokok, SDPPI, unar, biaya awal unar, pembinaan, dan data administrasi. Mana yang poin ini yang mau dikurangi? Jadi begini, ini tadi kan sudah dibentuk Komisi B. Saya tengahi ya, agar tidak menimbulkan keramaian. Karena ini kasihan juga dari Iya. orari daerah. Sama. Keramaian itu bukan keramaian di teman, tapi khawatirnya di tingkat luar. Indonesia. Ya. Nah ini bagaimana kalau tetap sesuai dengan SDPPI, tetapi itu nanti insidentil seperti kata Pak Ketua Daerah. Jadi yang terjadi di Malang sekarang dan di daerah-daerah lain, Situbondo dan lain-lain, itu tetap cuma ketika mau ujian, nah ada biaya laptop, biaya itu tadi disebutkan. Bagaimana kalau begitu? Gitu saja ya. Nah biar lebih ringan, biar nampaknya murah. Dan yang untuk perpanjangan tadi bagaimana? Deal Pak, sudah Pak, 29 orang. Sudah ya? Sudah. Baik, sudah. Baik, jadi silakan dibacakan ulang hasil kesepakatannya. Untuk hasil kesepakatan hari ini untuk Komisi B perpanjangan kita tetapkan 820.000. Mohon seperti konsekuensi ditepati. Dan untuk unar iuran pokok dan SDPPI sekalian administrasi ya Pak. Jadi totalnya 640 untuk unar dan yang lain-lain administrasinya Pak. Administrasi kalau mengurus. Enggak usah, jadi nggak sesuai usah. unar dulu aja. Unar itu dulu. nanti. Oke. Nah, sudah ya. Berarti unarnya iuran pokok sama SDPPI-nya Ya. saja 620. Ya. Unarnya enggak? Jadi begini Mbak, sebenarnya kenapa kok saya berusaha begitu? Ini jangan sampai ramai se-Indonesia. Ya. Nanti batu ini dicerca. Iya. Ya, karena kan sudah diatur di situ. Kok bisa? Nah, makanya saya berusaha untuk mengarahkan. Jadi nanti insidentil saja. Ya. Bagaimana kalau yang unar sesuai ya? Kalau perpanjangan harus sepakat ya tadi sudah 820. Ya. Sepakat? Ya. Kalau yang anggota baru sesuai dengan hasil Munasus ya. Ya. Nah, masalah biaya lain, tapi ingat teman-teman, yang hadir di sini ingat, ketika unar nanti tahu-tahu dari lokal ini narik 800 atau 1 juta, itu biasanya ada rincian-rincian sewa gedung, sewa ini, itu insidentil. Karena seperti itu. Ya, ini ditambahi Pak Ketua narasumber. Orang di daerah akan memantau. Kalau ada unar, beranjak berlebihan, saya akan ingatkan ketuanya. Kelebihan Pak, kegeden. Ya, jadi oke lah untuk kas dan lain-lain kalau asal ini alasannya beralasan dan memang tidak memberatkan. Karena 69. Udah dimurahkan sedikit biar agak banyak anggotanya. Dan insidentil. Nanti kalau sudah banyak, silakan deh mau apa lagi. Ya, insidentil aja. Musyawarahi. Jangan usah ditetapkan di dalam musyawar. Berat nanti ketuanya. Ketuanya yang kasihan gitu ya. Oke ya. Jadi insidentil nanti saya kalau ada unar kan pasti koordinasi dengan daerah. Daerah kan tanya, Anda ambil berapa tuh anggotanya? 2 juta Pak. Wih kakean. Bisa 1 juta lah gaya apa ya ini juga. Mereka keberatan enggak? Enggak keberatan oke. Pasti gitu. Ya, saya kira itu insidentil saja. Karena kalau itu ditetapkan dalam Munas, yang berat adalah ketuanya nanti dipakai untuk apa? Bahan cercahan orang banyak. Karena medsos ini sekarang aduh luar biasa lah. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Ya, oke kita jaga nama baik Orari. Oke? Oke ya siap. Oke. Baik dari Pak narasumber dari Ketua Orari Daerah Jawa Timur, terima kasih. Jadi memang itu yang membuat agak lama, tapi ini bagus sekali. Bentuk musyawarah kita sudah nampak sesuai keinginan Mas Cahyono.
Jadi ditetapkan untuk biaya anggota baru sesuai dengan hasil Munasus 2019 dan untuk perpanjangan ingat ya 820. Jadi harus disepakati. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Sah. Baik, terima kasih, silakan. Selanjutnya adalah pemilihan DPP. Jadi sesuai dengan ADART, teman-teman tolong didengarkan, saudara-saudara tolong didengarkan. Pemilihan DPP, bukan ketua DPP. Jadi kita Muslok itu memilih DPP, bukan ketua DPP. Nanti ketua DPP-nya biar ditentukan sendiri. Atau bagaimana mau forum atau ditentukan sendiri. Nah di sini biasanya berapa DPP? Kami silakan yang ingin mencalonkan diri menjadi DPP. Silakan maju. Jadi sesuai ADART bisa mencalonkan atau dicalonkan. Nah dicalonkan kalau mau ya nggak apa-apa. Silakan untuk DPP. Silakan mencalonkan atau dicalonkan. Kalau nggak ketemu DPP-nya, ayo maju silakan. Ya, kalau silakan, ayo gentleman, silakan maju. Wah, ya. Ada lagi? Silakan. Kalau lebih dari 3 akan kita ambil suara. Kalau lebih dari 3 akan ambil suara. Silakan. Maju aja. Maju semua. Lo nggak apa-apa kalau maju lo. Nggak, nanti kita ambil suara kalau lebih. Sudah. Saya hitung sampai 3. Karena ini kan cuma 3 ya. Ya maju, jadi silakan maju. Setelah itu kita ambil suara. Maju ada 5 pun kita ambil suara untuk 3. Silakan. Mau maju enggak apa-apa. Loh enggak, soalnya nanti 4 atau 5 enggak apa-apa. Kalau sampai pengen enggak apa-apa. Karena nanti ambil suara. Nah, ya berarti nah silakan, enggak apa-apa. Jadi meskipun sidang mau maju, silakan. Nah kalau memang 4 yang dibutuhkan kan cuma 3 atau ada lagi? Kalau ada lagi silakan. Ada lagi? Ayo silakan. Silakan. Kita ambil suara. Jadi yang dipilih 3 kita ambil suara. Jadi ini demokrasinya bagus. Kita sebentar, jangan sebentar. Nah. Bagaimana? Pemilihan terbuka atau tertutup? Terbuka ya. Biar lebih mudah, kalau tertutup itu terlalu lama ya. Nah, jadi per suara, per teman-teman yang hadir di sini, yang kita pilih cuma 3 DPP. 3 DPP. Nanti kita ambil suara terbanyak dan akan dihitung. Jadi jadi yang sudah angkat tangan nanti angkat tangan lagi boleh. Jadi yang angkat tangan lagi boleh. Jadi setiap orang boleh angkat tangan semua. Ya. Baik. Teman-teman yang bukan anggota Orari Lokal Batu diharap di luar karena sidang ini adalah sidang tertutup untuk khusus untuk anggota. Khusus untuk anggota. Saya mohon dengan hormat, yang dari mana itu, dari Malang, dari mana itu. Di luar aja mendengarkan, nanti pada saatnya nanti. Supaya ngitungnya tepat nanti. Melok-melok ngacung susah nanti ya. Ya, mohon maaf sekali lagi karena ini khusus sidangnya Lokal Batu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi silakan, kalau saya apa yang pertama Pak?
Delta Yankee Zulu. Pak Suwandi. Ya teman-teman silakan didengar. Jadi kita nggak usah pakai ini, kita langsung terbuka aja. Suara terbuka, jadi nggak usah tertutup, biar cepat. Siapa yang memilih Yankee Delta Tri Delta Yankee Zulu? Angkat tangan. Nggak apa-apa, nanti yang lain berikutnya angkat tangan lagi nggak apa-apa. Jadi ini bukan sekarang. Silakan dihitung, tolong bantu hitung. Silakan dihitung, tolong bantu hitung. Ini DPP, ini pemilihan DPP. Dua 27. Ini juga sudah dihitung. Ini sudah dihitung. Ya, 27 benar, 27. Betul, 27. Baik, 27. Nah, ini angkat tangan lagi nggak apa-apa yang masuk kedua, ketiga, keempat karena nanti suaranya akan yang dua paling rendah akan eliminasi. Selanjutnya siapa yang memilih Yankee Charlie Tree Charlie Golf? Ini. Oh, sebentar, sorry, maaf. Berurutan. Yankee Charlie Tree Charlie India Alpha. Pak Bambang. Siapa yang memilih Pak Bambang? Angkat tangan. Dihitung. Tiga 35. Ya, baik. Selanjutnya siapakah yang memilih Yankee Charlie Tree Mike Bravo Kilo? Pak Cahyono, angkat tangan. Hitung. (19). Selanjutnya siapakah yang memilih Yankee Charlie Tree November Golf Hotel Pak Hadi? Angkat tangan. Angkat tangan. Gitu. Karena yang akan tereliminasi dua terendah. Jadi angkat tangan 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. (30) benar? 30. Selanjutnya siapakah yang memilih Pak Wakid Yankee Charlie Tree Charlie Golf? Angkat tangan. (19). Yang paling kecil rendah siapa? Jadi yang tertinggi Pak Hadi Yankee Delta Tree November Golf Hotel itu 3. Oh, yang tertinggi Pak siapa? Pak Bambang Yankee Charlie Tree Charlie di Alpha. Dan yang terendah 2 Pak Wakid 19 dan Pak Cahyono 19. Jadi Pak Wakid dan Pak Cahyono silakan balik ke tempat. Jadi DPP ini ada 3. Nah ini mau memilih sendiri DPP-nya atau berdasarkan suara terbanyak? Suara terbanyak. Baik, suara terbanyak berarti ketuanya adalah
Pak Bambang, sekretarisnya Pak Hadi. Ya, silakan Pak. Saya mumpung ingat samping pembelajaran dan ini kan Pak Cahyono tadi ya. Jadi di WP ini pilihan musuh. Orda tidak boleh milih. Ya toh? Saat ini, hari ini Anda dipilih. Besok nggak dipilih lagi. Bukan. Kalau ada yang milih, besok ada yang milih rombongan. Ya nggak boleh. Ya hari ini yang dipilih. Oleh karena itu saya doakan tidak ada karar melintang dari 3 saudara saya ini, mudah-mudahan tidak ada yang berhalangan tetap. Kalau ternyata ada, tinggal 1 misalkan, ya DPP-nya 1. Tidak bisa Anda moro-moro di tengah perjalanan pengurusnya rame-rame lagi tanpa bukan forum muslok menentukan memunculkan DPP baru. Tidak bisa, karena itu bertentangan dengan ADART. Kalau berhalangan tetap bisa kan tinggal 1, ya 1 dok terimohon, ya nasib. Gitu lah ya. Nah oke ya, jadi jawabannya itu Pak, ini sesuai dengan ADART. Dan ya, pilihannya tadi Pak, siapa namanya Pak? Pak Bambang. Pak Bambang dalam hal pekerjanya DPP, ini derajatnya sama. 1, 2, 3, sama. Hanya dalam administrasi, ya toh, itu Pak Bambang yang bisa menandatangani. Karena ditunjuk oleh ketua, administrasinya saja. Tapi kualitasnya sama, tidak ada beda. Ya, oke ya Pak ya. Jadi nanti administrasinya itu jadi diingat, tapi sebaiknya kompak lah, gitu. Tidak ada pertentangan ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah kita dapatkan DPP dan sekaligus Ketua DPP merangkap anggota Pak Bambang Yengki Calitri Carindi Alfa dan Sekretaris DPP Pak Hadi Yengki Delta Tri Yengki Calitri November Golf Hotel dan Pak Suwandi Yengki Delta Tri Delta Yengki Sulu. Jadi inilah DPP Orari Lokal Batu. Sah. Selanjutnya pemilihan yang ditunggu-tunggu, pemilihan Ketua Orari Lokal Batu. Pemilihan Ketua Orari Lokal Batu tetap saya tawarkan, silahkan yang ingin mencalonkan diri. Memang kami biasakan siapa yang ingin mencalonkan diri, meskipun boleh dicalonkan ya. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Mencalonkan dan dicalonkan silakan, tidak apa-apa. Kami mencoba pembelajaran berorganisasi dalam rangka musyawarah lokal ini. Kalau pimpinan sidang sudah menawarkan seperti itu, tolong dibuka dulu masalah tata tertib muslok. Dibuka dulu dan dibaca. Bagaimana mekanisme tentang pemilihan ketua lokal. Yang pertama, seorang bakal calon ketua lokal bisa dipilih manakala mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 15 suara. Itu di dalam tatib. Kalau itu tidak terpenuhi, cacat musyawarah ini. Karena tatibnya ada tidak dipatuhi. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya silakan dibaca di dalam tatib. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ini sebenarnya terjadi juga di Musda meskipun bertentangan dengan hati nurani saya. Karena minimal itu tidak ada sebenarnya kalau ADART. Sesuatu yang bertentangan dengan ADART itu pasti gugur demi aturan. Tapi tetap saya kembalikan karena di sini tatib ya, karena ini tatib. Nah, tapi tetap itu pembelajaran karena ini pembelajaran bahwa sebenarnya di ADART tidak ada minimal, meskipun tidak ada. Jadi minimal itu tidak ada itu gara-gara Musda 2015 itu tidak benar.
penyesatan. Jadi itu penyesatan. Dan ternyata memang di tingkat pusat juga ada penyesatan seperti itu. Dan ini sebaiknya jangan dilakukan. Tetapi kalaupun karena ini tadi ditatip, sudah disepakati, tetap juga batal demi peraturan. Nah, cuma kembali ke Anda kan sekarang saya tawarkan dulu. Siapa yang mencalonkan? Jadi kita nggak menuju ke situ dulu. Siapa yang ya mungkin ada dari narasumber silakan. Masalah tatip ini seharusnya memang tetap harus mengacu kepada ADRT. Bahwa hak seseorang untuk dipilih dan memilih itu harus diutamakan. Saya kepingin jadi ketua, misalkan nggak ada yang milih ya saya silakan, nggak kepilih nggak apa-apa. Itu hak seseorang, hak anggota. Jadi kan tadi nggak dibacakan juga ya, saya nggak dengar juga karena semua katanya sudah setuju, ya oke gitu ya. Tapi sebaiknya nanti ke depan lah sudah. Oke, sekarang dimaklumi saja. Untuk ke depan ini tolong dihormati hak daripada anggota. Dia mempunyai hak bicara, dipilih dan hak untuk dicalonkan begitu ya, ada memang ya. Hak untuk mencalonkan. Dicalonkan dan mencalonkan dan dicalonkan ya. Begitu. Saya enggak begitu Kalau memang itu tidak bertentangan dengan ADRT silakan deh. Tetapi untuk kali ini karena sudah ditetapkan dan sudah dicok tadi itu, oke lah, baik kita ikuti saja ya. Nanti kita masalah itu kita diskusikan lagi Pak Cahyono ya, apakah dibenarkan begini atau tidak, nanti akan saya bawa ke forum yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan di ADRT bisa berubah ya. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi memang ini banyak penjelasan. Ini bagus sekali sidang hari ini, kita jadi pembelajaran. Jadi memang sesuatu ada tata tertib apapun, memang kalau tata tertibnya banyak nggak dibacakan, tapi bertentangan ya akan tetap batal. Tapi karena saat ini belum tentu juga semua begitu, kami silakan maju dulu, nanti akan ada kesepakatan. Karena ada tata tertibnya tetap kita pakai aja. Jadi tetap seperti yang ditata tertib. Silakan yang maju mencalonkan atau dicalonkan. Silakan maju. Kalau hari ini tidak ada maju ya maaf ya. Saya lebih senang gentleman gitu loh. Jangan malu-malu. Kalau memang mencalonkan itu gentleman aja. Dan sudah banyak yang mencalonkan ya sudahlah saya aja kan gitu aja. Ingat ya Pak Cahyono ingat waktu Malang Raya waktu saya pemilihan. Pak Yusuf ini ketua sidangnya. Siapa yang mencalonkan? Saya sendirian. Malah saya aja ayo gak ada ya saya aklamasi kan gitu. Iya toh? Nah, kalau memang ini nanti tidak dicalonkan ya kalah lah. Pasti kalah kan gitu, nanti tergantung pemilihannya kan gitu ya. Oke ya, ini lebih gentleman tidak? Gentleman dong gitu. Ya, ternyata sudah ada 2 calon. Saya hitung sampai, saya hitung sampai 5. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya 3 calon. Nah, teman-teman harus pahami. Jadi untuk pengurus itu adalah hak prerogatif ketua. Jadi nggak bisa nanti yang menentukan prerogatif pengurus biar ketua yang terpilih. Jadi jangan diatur di sidang ini ya. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 calon. Kita dengan suara biar cepat aja ya, kami tawarkan bagaimana dengan langsung terbuka. Bagaimana? Seperti tadi? Setuju? Baik, kami mulai dengan Pak Rofik Yengki. Ya, Pak Cahyono silakan. Siapa? Ya, kami silakan. Kita mulai dengan Pak Rofik. Siapa yang memilih Pak Rofik? Angkat tangan.
Angkat tangan dan dihitung dari sidang. Berapa? 12. 13. Pak Rofik 13. Saya kira ini tidak sama loh dengan DPP, tidak sama loh. Berarti orang milih masuk milih lagi gitu ya. Iya, gak cocok ya? Gak cocok ya? Ya, kira-kira begitu ya. Hah? Ya coba. Hah? Ya wes, diatur aja lah. Pokoknya demokratis. Jadi minimal tadi berapa? 15 ya. Nah, bakal calon. Jadi biar cepat. Pak Rofik 13. Saya ulang. Jadi kita ulang. Ini minimal harus 15. Minimal 15 suara untuk calon. Siapa yang memilih Pak Rofik? Angkat tangan. Tujuh. Siapa yang memilih Pak, ini yang tengah ini Pak siapa? Pak Joni. Yankee Delta Tri cari Hotel Foxtrot. Hitung ada 15 enggak? Jadi Pak Rofik silakan turun dulu ya. Pak Rofik. Berapa? Di atas 15? 29. 32. Selanjutnya siapa yang memilih Pak Wakid? Enggak ada. Berapa? 7 ya. Jadi yang memenuhi cuma 1. Calon tunggal. Berarti aklamasi ya kalau calon tunggal ini ya seperti ini. Bagaimana? Saudara-saudara? Setuju? Nah, sekarang kita tanyakan dulu. Pak Bambang, Pak Joni, bersediakah Anda menjadi Ketua Orari Lokal Batu dan menjalankan amanat muslok Komisi A dan Komisi B seperti tadi? Bersedia? Saya kira menghormati teman-teman, beliau ini memilih saya siap. Ya. Bagaimana teman-teman? Setuju? Baik, Yankee Delta Tri Charlie Hotel Foxtrot Pak Bambang terpilih menjadi Ketua Orari Lokal Batu. Pak Joni Haryanto. Ya baik, terima kasih Pak Joni. Jadi sudah terpilih, silakan kembali. Jadi pemilihan hari ini sudah terpilih. Selanjutnya, karena pemilihan sudah terpilih, biasanya kami lanjutkan dulu dengan pengukuhan. Tapi hari ini karena pemilihan sudah terpilih, teman-teman jangan pulang dulu karena ini sidang akan kami tutup dan dilanjutkan dengan pengukuhan yang diambil alih acaranya oleh Orari Daerah Jawa Timur. Jadi teman-teman tetap di sini karena nanti akan ada acara sambutan dari Ketua terpilih dan Ketua Orari Daerah Jawa Timur. Baik, terima kasih. Jadi untuk sidang paripurna ke-3 ya pada siang hari ini. Keempat ya, sidang paripurna keempat pada siang hari ini sudah mendapatkan program kerja keuangan dan juga ketua DPP dan ketua dan pengurus, maka sidang paripurna keempat musyawarah lokal keempat Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu
dinyatakan selesai dan ditutup. Jadi teman-teman jangan pulang dulu karena sekarang acara diambil alih oleh Orari daerah Jawa Timur, yaitu acara pengukuhan dan penyerahan duaja. Kami minta kepada seluruh anggota Orari Lokal Kota Batu untuk dapat masuk ke ruang karena acara pengukuhan akan segera kita mulai. Bagi anggota yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki tempat acara. Karena acara pengukuhan akan segera kita mulai. Untuk DPP, kami persilakan 3 DPP. Yang pertama, Yankee Charlie 3, Charlie India Alpha. Kami minta untuk ke depan. Yang kedua, Yankee Charlie 3, November Golf Hotel. Untuk maju ke depan. Yang ketiga, Yankee Delta 3, Delta Yankee Sulu. Kami minta untuk di depan. Ya. Dan yang terakhir adalah ketua terpilih, Yankee Delta 3, Charlie Hotel Foxtrot. Inilah pengurus-pengurus untuk 3 tahun ke depan. Kami persilakan Ketua Orari Daerah untuk memberi sedikit untuk membacakan pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi Amatir Radio Indonesia, Daerah Jawa Timur, naskah pengukuhan. Kepengurusan Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu masa bakti 2021 sampai 2024. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang di belakang masih ikut mengukuhkan, saya diam dulu. Kami minta untuk teman-teman yang di belakang untuk berhenti. Siap. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Sabtu 2 Oktober 2021 berdasarkan keputusan Musyawarah Lokal keempat Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu tahun 2021 yang telah memilih dan memutus saudara-saudara untuk duduk dalam kepengurusan Orari Daerah Jawa Timur
Lokal Batu masa bakti 2021-2024. Saya tanyakan dan dijawab serentak. Apakah benar saudara bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Subandi Sugito, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Yengki Bravo Tri Victor Oscar, Ketua Orari Daerah Jawa Timur, mengukuhkan saudara-saudara yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Lokal keempat Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu tahun 2021 sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat serta Ketua Orari Ketua Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu masa bakti 2021-2024. Sejak saat ini saudara-saudara sudah memikul beban dan tanggung jawab sebagai pemegang amanat Musyawarah Lokal keempat Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu. Tugas yang diberikan kepada saudara agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayahnya. Amin. Batu, 2 Oktober 2021, Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Timur, Ketua Subandi Sugito, Sarjana Hukum Magister Hukum, NRI 190000225. Susunan kepengurusan Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu masa bakti 2021-2024. Dewan Pengawas Penasehat Ketua DPP merangkap anggota Bambang Y.R. Call sign Yingki Charlie Tri Charlie India Alpha. Sekretaris merangkap anggota Juma Hadi Yingki Charlie Tri November Golf Hotel. Anggota Suwandi Yankee Delta Tri Delta Yankee Zulu. Pengurus Ketua Sony Haryanto Sarjana Ekonomi Yankee Delta Tri Charlie Hotel Foxtrot. Penyerahan naskah dari Ketua Orari Daerah Jawa Timur ke Ketua terpilih dan dilanjutkan penyerahan 2J dari Ketua Daerah ke Ketua terpilih. Oke, untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC yang bertugas. Kami persilakan kepada ketua maupun DPP untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, acara demi acara telah kita lewati. Dan baru saja kita sudah
melakukan pengukuhan, kepengurusan maupun DPP. Selanjutnya, sambutan Ketua terpilih kepada Bapak Sony Haryanto SC, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ketua Daerah Jawa Timur, Bapak Subadi, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Jawa Timur, Bapak Yusuf, juga yang terhormat Ketua Lokal Marangraya dan Ketua Lokal Kanjuruhan. Mohon maaf Pak Wani, semuanya agak idal Pak. Oke. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sehingga khususnya hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani rohani. Amin. Tak lupa juga saya berterima kasih atas dukungan kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemban tugas yang mungkin juga agak berat ini Pak ya. Namun dengan dorongan dan motivasi Bapak Ibu sekalian kepada saya, insya Allah saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Bapak Ibu Bapak berikan. Atas nama saya pribadi, saya juga mohon pada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menjalankan amanat ini, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak jenengan, saya tidak mungkin bisa menjalankan amanat ini dengan benar dan baik sesuai aturan yang berlaku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kepada saya. Saya sampaikan kesempatan ini, saya juga hanya berharap dengan kepemimpinan saya di lingkungan organisasi ini bisa memberikan dampak positif yang membuat kita lebih maju ke depan. Amin. Tidak banyak yang harus saya katakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Orari Daerah Jawa Timur kepada Pak Subhani Subagio, sekaligus menutup acara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke depan apa ojo rasan-rasan iki. Saya mohon serentak dijawab. Saya akan teriak dan ditirukan saya 3 kali. Arema! 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 Kita tetap satu Arema. Jiwa kita jiwa Arema. Kebersamaan, persatuan harus tetap dijaga. Seperti Arema, walaupun pecah-pecah ya tetap ayo masih jalan lagi gitu ya. Ini yang ditunggu-tunggu saya paling kongon dagel, tapi saya tidak akan dagel. Nah, terima kasih sekali kepada Ketua Orari Daerah Pak Handoko dan dilanjutkan oleh Pak Rofik. Berkat Anda
Orari saat ini, lokal Batu sekarang Anda bisa menghantarkan ke musyawarah lokal. Apapun yang terjadi, kami dari daerah mengucapkan banyak terima kasih Pak Raufik, Pak Andoko. Kemudian ada hal-hal, kenapa tadi saya nyelonong sedikit menjadi narasumber dalam hal ini, karena memang itu tugas. Karena saya ingin menegakkan sebetulnya ADART itu semacam apa. Apapun yang saya utarakan ini terjadi di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa Timur. Banyak hal-hal yang sebetulnya tidak ada di dalam ADART, malah ada. Yang seharusnya ada, malah tidak ada. Maka kita tegakkan dan saat ini sudah mulai dipakai di seluruh Indonesia. Kan Jawa Timur harus jadi ini gitu ya. Jadi pioner itu untuk ini dan semua teman-teman di seluruh Indonesia sekarang sudah mengikuti kita, mengikuti Jawa Timur untuk menegakkan ADART. Karena sudah jelas dari daerah itu tidak ada pengkondisian. Terus terang aja enggak pengkondisian. Saya ingin ketua saya Pak Po gitu. Kemudian Pak Po dengan cara-cara saya bagaimana, wes pokoknya Pak Po iso dadi gitu. Tidak ya. Karena saya tidak ingin berlanjut-lanjut menjadi ketua daerah. Saya hanya ingin 1 periode saja jadi ketua daerah. Karena periode berikutnya saya akan mencalonkan jadi presiden. 1 periode, saya tidak perlu lagi untuk mengkondisikan siapa-siapa. Siapa yang terpilih pada saat muslok ini dengan suara terbanyak, dialah yang berhak menjadi ketua. Dan saya akan dukung. Jangan khawatir, Anda menerima amanah muslok yang sedemikian rupa. Pak Zoni, namanya kok orangnya Zoni toh, Pak Zoni gitu ya. Pak Zoni, Anda masih memiliki organ. Segala sesuatu nanti apabila Anda ada kesulitan, konsultasikan semuanya ke organ. Pasti akan kami terima. Begitu ya Pak Raufik, dalam waktu dekat konsultasikan selalu diterima, tidak pernah ditolak. Oke ya? Oke, lakukan itu dengan baik. Masalah IT dan lain-lain, kalau sudah ada syukurlah ya. Tetapi mudah-mudahan nanti sudah dimasukkan di dalam tim IT, Q&A-nya Orda Jatim ya. Karena Orda Jatim juga masuk dalam Q&A Orbus. Kalau ada kesulitan masalah anggota, ya toh, masalah keanggotaan, masalah perpanjangan dan lain-lain, tidak usah risau. Ya toh, tim IT-nya minta aja kepada yang saya tunjuk adalah yang Fox seperti Calini Masera dari Jember untuk bisa ngatasi semuanya. Kalau tidak bisa ngatasi, serahkan kembali kepada Orda. Insya Allah semuanya akan jadi clear. Ya. Hanya masalah ini saya sudah sumpah sebetulnya dengan aturan-aturan yang sudah ada. Setiap klub station, Yankee Hotel, sekarang itu penanggung yang jawabnya harus Yankee Bravo. Kok ketua? Yankee Bravo. Bayangkan, ditolak kalau Yankee Charlie aja ditolak. Apa saja, yar khusus sekarang banyak dimintakan adalah seorang Yankee Bravo. Aku itu wis gelo, Kanjuruan wis getun. Yankee Charlie Kanjuruan. Saya minta Kanjuruan juga bisa nanti pada ini hujan datang sudah ditingkatkan menjadi Yankee Bravo, jadi Kak Priwi Orda. Nah sekarang ini masuk lagi Yankee Delta ya Pak ya. Yankee Delta lah, hujan datang harus Yankee Charlie, kemudian 6 bulan lagi harus Yankee Bravo. Anda penanggung jawab. Gitu ya. Bukan karena apa ya, otomatis harus menyesuaikan dulu juga gitu.
sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Syaratnya harus punya GSL card, harus punya segini-gini ya Pak ya. Nah inilah paling tidak sekarang Pak Zoni sekarang ini mau tidak mau harus dituntut dan digiring menjadi seorang amatir radio. Ketua tidak hanya di Batu saja yang ketemu. Sapa iki? Manyun nih, sapa jenenge iki? Wawan sing ketemu iki enteng. Begitu Anda naik ke atas, Anda adalah seorang ketua, dihormati di mana-mana. Naik, mereka mempunyai kualitas yang berbeda. Izin, Pak. Oleh karena itu, saya hanya bisa mensupport Anda, naikkan kualitas Anda sebagai seorang amatir radio. Dibuka. Loh, ternyata aku ingin dok. Lingkup saya hanya di Batu. Anda akan otomatis akan dibawa nanti ke daerah. Di daerah pinter-pinter orangnya. Apalagi di secara nasional. Waduh, pinter-pinter luar biasa. Lah, gitu ya. Belum start. Saat ini start. Besok lusa dan lain-lain sudah harus ada peningkatan tentang amatirisme. Iya Pak, iya. Nah, terutama kalau ngomong, di Pak Andoko mana ya? Pak Andoko itu aku nggak pernah denger Yankee Charlie di India Romeo Kilo, nggak pernah. Nah saat ini yang utama itu operating prosedur itu harus dibiasakan. Pergunakan call channel di 5 berapa? 572 pergunakan. Bahasanya bahasa Indonesia, ya toh? Ada di amatir radio ini ada berapa bahasa? Ini saya nganukan Pak Yusuf ini. Ada berapa bahasa yang bisa dipergunakan? Tolong, siapa yang tahu Mas LOV? Berapa bahasa yang harus diperkenankan untuk amatir radio? Kan tanya. Hah? Banyak sekali. Ingat, kita di Indonesia, ingat ada moto one words, one language. Hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kita di Indonesia. Ya, jangan bahasa Jawa. Aku boleh ketemu Pak Bu. Ya, Pak Bu. Gak oleh Pak Bu. Menunggu Pak Bu. Bahasa Indonesia gitu loh. Gitu ya. Tolong ini dibiasakan. Karena dengan kebiasaan-kebiasaan semacam ini Anda kan enak nanti untuk rejoin ke luar negeri dan lain-lain. Terus terang aja banyak yang tahu dari saya ya. Mana Pak DPP? Pak DPP petal mana? Itu track. Pak Sitoi, Pak Dodo mana? Bukan saya juga kurang ngetrek Pak. Di sana ya gentau gitu tok. Mosok wis tuwek iki genta-gento. Lah ya dah, ada jenuhnya. Tetapi kalau Anda bisa kemana-mana, bisa gento-gento, bisa komunikasi nasional, ya Pak ya. Apalagi kalau bisa sampai DXing. Kalau melihat dulu, waktu saya kumpul dengan teman-teman ya, petal dan lain-lain, petal gitu deh ya. Itu paling begitu dia akan mendengarkan saya di HF, dia akan kaget. Iki lodo tuh endi ngono tok. Koyoke gak iso bahasa Indonesia saya ini. Loh, kan aneh. Padahal saya pun sama dengan jenengan semuanya. Banyak kekurangan gak entos bahasa Inggris, tapi saya mau belajar. Mau belajar dan belajar, waduh saya ini pelet Pak. Ini kan kebetulan ngomong di sini, kalau saya punya radio, sampai susah mendengarkan saya. Karena lidah saya ini lidah barat-baratan gitu sudah. Guyon. Oke, baik teman-teman semuanya. Di Batu ini banyak pakar. Seharusnya banyak pakar, karena memang kotolan dari Malang ya dulu. Malang gitu. Banyak ahli-ahli elektronika, banyak yang pinter DXing, banyak kontester, banyaklah pakar-pakar amatir gitu. Tapi saya lihat dari sana tadi pakar-pakarnya tinggal 1-2 orang saja lah Pak. Paling gitu. Yang lainnya enggak ada. Tadi ada ya, saya lihat ada segala. Tolong ditingkatkan amatir radio. Kualitas amatir radio Anda. Dan
Saya minta yang sudah bisa, yang sudah mumpuni gitu, naik tingkat ke Penggalang dan lain-lain. Ya, nah gitu. Jadi saya meminta karena naik tingkat sekarang ini untuk paling angel itu kan sing bayar itu kan rekomendasi lah. Rekomendasi dari daerah itu, second trade setuju gak? Kira-kira ngarani bahasa Cina nih apa Bu? No, loro itu tuh. Dua itu apa cara Cina nih? No. Ya no tiapua. No tiapua Pak. Mbok poa itu apa ya? No tiapua loh. Ujian ke Bravo no tiapua. Ini Bu. Untuk kali ini Orda Jatim tidak begitu. Ada syarat-syarat khusus nanti bisa ditanyakan kepada Pak Sekretaris. Syaratnya apa? Dan harus mengikuti pembinaannya kita pakai Zoom saja. Nggak usah datang ke Malang tapi pakai Zoom. Itu kalau sudah jelas semuanya dan terutama yang saya utamakan adalah nanti pengurus-pengurusnya ini harus bisa ditingkatkan ya. Itu biayanya lumayan. Tidak ada biaya. Kalau dulu sampean mau membuat spesial call, ulang tahun Kota Batu, misalkan, harus pakai call sign khusus yang main di HF ya, kalau saya sebut. H Alpha Batu, Alpha 3 Batu atau apa itu ya, silakan dipilih. Kalau nggak salah kalau call sign khusus itu Tionghoa, kalau nggak salah. Berapa Tionghoa itu? 1,5 juta. Saat ini 0. Semuanya gratis, tidak ada yang dibayarkan. Ya, nah, kecuali kalau IAR pribadi ya harus, itu bukan kewajiban, memang ketentuan. Gitu. Nah, itulah. Banyak mudah-mudahan saya membawa Orda Jatim ini akan dan di Semarak. Sebetulnya malu saya. Saya kok nggak pernah dengar ya. Saya itu sering kontes loh ya. Maaf ini. Kalau di 2 meter, saya ini sering kontes. Istri saya kontes, anak saya kontes, Pak Yusuf kontes. Saya tidak pernah dengar itu dari Batu. Sitok kan ada yang muncul. Mana kontes terbatu? Iku elofek. Pas lagi kok mendelep. Ayo muncul lagi dong gitu. Mana Batu? Tariane Malang doai. Pokoknya kan juruan, belas wis temen. Wes. Alasannya nggak punya HF. Baik. Jangan alasan tidak punya HF. Saya buat event VHF 2 meter, 2 kali. Yang pertama adalah Jatim Kieso Party. Berapa bulan yang lalu? 3 bulan yang lalu. Bener Pak Safiuddin? 3 bulan yang lalu. Yang terakhir, melok-melok HF. Buat kontes VHF. Di Batu, mana Batu? Kalau sing muncul. Oh Eva muncul tapi kalah. Lah, yang lain mana? Ini event kita. Karena Anda supaya tidak malu, kalau area lain gak oleh melok, ya gak izin. Gitu loh ya. Itu pun berhadiah. Lumayan oleh HT. Ya toh, juara 1 sampai video dapat uang ya. Nggak salah dapat uang, dapat HT. Yang kemarin Malang ini kan karena saya saja sebetulnya itu adalah eventnya Jawa Timur, tapi tak itik-itik gitu, gayo Malang gitu, supaya nggak mau dia, jalah sudah, eventnya Malang ya, nggak mau dikalahkan karena bojo dewi ya wis lah. Itu ya teman-teman, jangan alasan tidak punya HF. 2 meter kita ada, gano sing melok, Mas Zaini mana? Itu ya. Mana? Wetoke gegene epi. Jangan ditak scan, tak cedek-cedek yang ini cedek batu, frekuensiku ku cek mlebu. Sitok kan sing mlebu. Lha ya bohong-bohong iki alasan macam-macam. Kenapa begitu? Banyak hal yang akan kita temukan di sana. Yang pertama kita latihan berkomunikasi dengan benar. Nyebutkan konsennya gak kira iso le cepet. Ayo tak takoki awakmu, kan gak kira iso cepet. Mikir dhisik, pasti mikir. Ya. Nah, gitu pasti mikir gak percaya aku wis pokoknya. Nah, gitu ya. Tetapi dengan adanya event Jatim Kieso Party dan Malang Raya VHF kontes kemarin. Cepat
dia mirip. Ini untuk apa teman-teman? Anda itu jangan ngomong lah, lokal Batu itu pinter dukom. Pinter. Dukom itu adalah menyampaikan dan mencatat berita dengan benar. Ya. Orari ini melatih teman-teman tidak hanya ya apa dukom nanti. Ya kalau kita seorang amatir ya harus kita sebut call sign kita dengan cepat dan menulis dengan tepat berita yang terkirim. Itu latihan. Kalau tidak dilatih, misalkan petal gitu suruh ngomong, Yengki siapa tadi saya? Yengki anu Pak ya, kesuwen. Tapi begitu Anda sudah terbiasa dengan kontes dan biasa dengan kiaso party dan lain-lain, ini Anda cepat mengutamakan 59, 110, 59. Cepet. Jadi londo kabeh bahasa Inggrisan kabeh. Bangga dong kita. Keren dong kita. Suaranya Pak Wahid yang biasa ngono begitu bahasa Inggris ketok keren kok. Iya toh? Ya kenapa? Ya pamer lah, pamer diri, unjuk gigi gitu. Iya toh Pak? Kan gitu. Coba saya, Yankee Bravo 3 Victor Oscar. Yankee Bravo 3 Victor Oscar. Security X. Karo iku lek sampai niku Pak Bandi. Pak Bondan gak iro-iro. Wah dikira sapa iki? Ferdinand untuk Italia ngono lho. Nah gitu ya. Oleh karena itu teman-teman, oke, kita bersama-sama nanti memajukan Orlok Batu. Jangan khawatir. Kalau Anda perlu pembinaan masalah komunikasi walaupun tidak ujian. Komunikasi, masalah de-icing, masalah kontes, dan lain-lain semuanya. Elektronika, semuanya kami siapkan. Dulu di Batu ada Pak Adi, meninggal ya. Ada lagi masih ada, di Malang masih ada. Ada Mas Yoke, BETIK-nya juga luar biasa, dipakai di mana-mana. Saat ini ada yang lebih modern lagi, Mas Arif, Yankee Echo Tri Charlie India Fox, sampai orang luar negeri pesen radio. Dia. Apa alasan gak di radio orang gampang. Semua itu dari niat, Ayolah, kalau memang punya hobi ya, hobi ini rada diseriusi tok ngono lho. Ojo jadi apa itu penonton aja, agak serius dikit bisa, gitu kan saya kira lebih baik lah, akan lebih ini. Itu ya teman-teman semuanya. Batu ini kenapa saya ngomong guyon dan bercanda dengan Batu. Batu ini adalah masuk Batu Kanjuruhan Malang Raya. Untuk saya pribadi sudah merasuk bahwa itu jiwa saya dari sana. Batu adalah saya. Kanjuruhan ada saya, Malang Raya lebih-lebih lagi apa mana karena bojonya jadi ketuanya ya tambah nemen gitu ya. Baik, kalau ada masalah tidak usah ribut, dimusyawarahkan dengan baik, ya toh. Kalau wis mepet nemen, barulah ke Orda minta petunjuk. Jangan harapkan Orda harus membela Anda, tidak. Akan objektif nanti, gitu ya. Jangan ada perselisihan, apalagi yang tadi dibacakan sing rodok lama itu masalah uang. Wah, itu yang paling rawan itu gitu ya. Semoga dengan kepemimpinan Pak Joni ya. Pak Joni ini nanti Orari Lokal Batu akan tambah semarak, akan meriah, lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan pemerintah, gitu ya. Oke, dan selamat untuk semuanya, tidak hanya selamat kepada Pak Joni, selamat kepada DPP, selamat kepada ketua, selamat kepada anggota Orlok Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya nyatakan Muslok ke-4 tahun 2021 Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Timur Orari Lokal Kota Batu ditutup. Terima kasih. Habis sudah rangkaian acara pada kesempatan siang hingga sore hari ini. Dan saya apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan salaman
ucapan selamat kepada ketua. Dan kami panggil ketua DPP beserta anggota serta ketua Orari Lokal Batu terpilih, silakan maju ke depan. Silakan kepada anggota mengucapkan selamat kepada pengurus terpilih Orali Lokal Kota Batu.